Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita merenungkan firman Tuhan untuk pagi ini. Saya ambil dari surat Yakobus pasal yang keempat. Surat Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kasih karunia yang dikanugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Saya ulang lagi bagian B. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Saudaraku, Tuhan mengasihi orang yang rendah hati. Ada apa sehingga Tuhan kok mengasihi? Kenapa Tuhan mengasihi orang yang rendah hati? Rendah hati adalah sikap atau sifat di mana kita menyadari diri kita ini akan suatu keterbatasan tertentu dalam diri ini. Kita punya batas tertentu, kemampuan tertentu dalam diri ini, dalam diri kita masing-masing. Oleh sebab itu, dari keterbatasan yang kita punya ini, apakah kita ini mendapatkan kekayaan yang banyak, ataukah kita ini mengalami posisi kedudukan yang enak, yang mapan, atau apalah, kesuksesan? Saudara bisa sebut. Apakah berkat besar atau kecil menurut pandangan orang? Namun ingat, bahwa kita punya keterbatasan tertentu dalam diri kita. Kita menjadi sukses, kita menjadi hebat, dan lain sebagainya. Bukankah itu ada orang lain yang ikut andil? Sehingga kita menjadi sukses, kita menjadi hebat, kita terima berkat, kedudukan kita, posisi kita pada level yang bagus. Bukankah itu ada ikut andil dari orang lain? Bukan itu kekuatan kita, kemampuan kita, diri kita. Saudara bisa melakukan sendiri dengan kekuatan sendiri, dengan kehebatan Anda, berpikir saudara, kepintaran Anda. Bukan. Saudara sadar atau tidak, ada orang lain yang ikut andil sehingga kita menjadi sukses, kita menjadi hebat. Lebih daripada itu, Tuhanlah sumber pemberi berkat itu. Dialah yang menganugerahkan kepada kita, kepada saudara, siapapun itu, yang dalam posisi hebat, kita menjadi sehat, kedudukan kita mapan dan lain sebagainya. Itu anugerah kemurahan Tuhan yang jauh lebih besar. Tuhan yang mengatur. Dan sebabnya di sini dikatakan Tuhan membenci orang yang congkak, tapi mengasihi orang yang rendah hati. Orang yang tahu akan dirinya bahwa bukan karena kekuatan kita sehingga kita mampu. Orang yang rendah hati. Dari sini kita bisa lihat orang yang rendah hati, orang yang tahu berterima kasih, tahu bersyukur, orang yang lebih mudah untuk bersyukur, lebih mudah untuk berterima kasih. Dari sini juga kita bisa melihat orang yang rendah hati, saudara. Itu orang yang mudah untuk diajar, orang yang lebih mudah untuk dinasehati, orang yang lebih mudah untuk dididik. Saya ulang lagi, bahwa orang yang rendah hati, orang yang mudah untuk dinasehati, diajar, dididik. Itu istimewanya. Sehingga Tuhan katakan di sini, aku mengasihi orang yang rendah hati. Terjemahan yang lain, dia memberikan, menunjukkan, he show favor to the humble. Menunjukkan kebaikan demi kebaikan kepada orang yang humble, kepada orang yang rendah hati. He gave grace to the humble. Ada anugerah di sana. Itu istimewanya. Sehingga Tuhan katakan, aku mengasihi. Aku memberikan, menunjukkan kebaikan demi kebaikan kepada orang yang rendah hati. Itulah kerendahan hati. Kita harus tetap pada level ini, saudara. Level kerendahan hati itu yang diminta Tuhan.
Alangkah indahnya hidup yang rendah hati, yang punya sifat tindakan kita, tindakan yang rendah hati. Tindakan rendah hati ini sekarang menimbulkan mudah untuk mengampuni, mudah untuk mengampuni. Orang yang tidak mudah untuk menyimpan dendam, rendah hati, mudah mengampuni. Rendah hati, mudah dinasehati. Rendah hati, Tuhan sayang, Tuhan mengasihi, dicintai oleh Tuhan. Ini renungan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.